Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Muhammad Fitra dengan NIM 22051011039. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk tugas video presentasi tentang isu keamanan data atau cyber security awareness. Untuk topik yang saya ambil adalah teknik serangan cyber, yaitu phishing, malware, ransomware, MITM, dan social engineering. Untuk yang pertama yaitu ancaman cyber yang meningkat pesat. Untuk yang pertama yaitu ancaman umum. Menurut CASA atau pada tahun 2025, malware, phishing, dan ransomware adalah 3 serangan cyber yang paling umum yang terus berkembang. Untuk serangan-serangan ini merupakan tulang punggung dari sebagian besar insiden keamanan cyber global dan terus beradaptasi dengan teknologi pertahanan yang baru. Untuk yang kedua yaitu kerugian finansial. IBM melaporkan kerugian global akibat kejahatan cyber diperkirakan mencapai 10,5 triliun US dollar pada 2025. Angka ini mencerminkan dampak ekonomi yang masif dari pelanggaran data, gangguan operasional, dan biaya pemulihan yang sangat tinggi bagi perusahaan di seluruh dunia. Untuk yang ketiga yaitu peran social engineering. Social engineering menjadi penyebab 90% pelanggaran keamanan data menurut Mitnick Security pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa faktor manusia seringkali menjadi titik terlemah dalam rantai keamanan, di mana penyerang memanipulasi individu untuk mendapatkan akses atau informasi sensitif. Untuk yang pertama yaitu phishing atau yang biasa disebut tipuan digital yang mematikan. Phishing adalah salah satu teknik serangan cyber paling tua, namun tetap efektif, di mana penyerang mengirimkan komunikasi palsu yang menyamar sebagai entitas terpercaya. Untuk tujuan utamanya yaitu adalah untuk menipu korban agar mengungkapkan informasi pribadi sensitif, seperti kata sandi, detail kartu kredit, atau nomor rekening bank. Diambil dari sumber CISA pada tahun 2025, menekankan bahwa email palsu yang dirancang dengan sangat meyakinkan adalah vektor serangan yang paling umum. Sebagai contoh, Anda mungkin menerima email yang tampak berasal dari bank Anda, meminta untuk memverifikasi informasi akun melalui tautan yang disediakan. Tautan tersebut sebenarnya mengarah ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri kredensial. Jika memasukkan informasi di sana, penyerang akan mendapatkan akses ke akun asli pengguna. Selain phishing massal, ada juga spear phishing, sebuah bentuk serangan yang lebih canggih. Spear phishing menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan melakukan riset mendalam terlebih dahulu. Penyerang akan mengumpulkan informasi tentang target seperti nama, jabatan, alamat email, dan bahkan hobi juga, untuk membuat pesan yang sangat personal dan meyakinkan. Sumber menurut KnowBe4 pada tahun 2024. Tingkat keberhasilan spear phishing jauh lebih tinggi karena pesannya disesuaikan dengan minat dan konteks korban, membuatnya sulit dibedakan dari komunikasi yang sah. Tetap waspada selalu terhadap tautan atau lampiran dalam email, bahkan jika pengirimnya terlihat familiar. Selalu verifikasi keaslian pesan melalui saluran komunikasi resmi. Untuk yang selanjutnya yaitu malware, perangkat lunak berbahaya yang mengintai. Malware adalah kategori luas
perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Menurut Microsoft Security 2025, menggolongkan berbagai jenis malware. Untuk diantaranya yaitu termasuk virus. Untuk virus ini kode berbahaya yang menempel pada program lain dan menyebar ketika program tersebut dieksekusi. Untuk yang kedua yaitu Trojan. Trojan mampu menyamar sebagai program yang sah untuk mengetahui pengguna agar menginstalnya, lalu melakukan aktivitas berbahaya di latar belakang. Untuk yang ketiga yaitu spyware. Spyware ini tugasnya mengumpulkan informasi pribadi tanpa pengetahuan pengguna, seperti riwayat browsing atau kredensial login. Untuk yang keempat yaitu adware. Adware mampu menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan dapat melacak aktivitas pengguna. Jadi itu sangat berbahaya. Untuk yang kelima yaitu rootkit. Rootkit memberikan penyerang akses tingkat administrator ke sistem, seringkali tersembunyi dari deteksi. Untuk salah satu jenis malware yang paling merusak adalah ransomware. Diambil dari sumber CISA 2000 pada tahun 2025. Menjelaskan bahwa ransomware bekerja dengan mengenkripsi data korban, membuatnya tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut pembayaran tebusan. Biasanya itu dalam mata uang kripto. Sebagai imbalan atas kunci dekripsi. Jika korban tidak membayar, data bisa hilang selamanya atau dipublikasikan. Selain itu, terdapat varian malware lain seperti botnet dan cryptojacking. Botnet adalah jaringan komputer yang terinfeksi malware dan dikendalikan dari jarak jauh oleh penyerang untuk melakukan serangan DDoS, spamming, atau menyebabkan malware lainnya. Cryptojacking seperti yang diuraikan oleh Microsoft Security adalah praktik penggunaan sumber daya komputasi korban secara diam-diam untuk menambang mata uang kripto yang dapat memperlambat kinerja sistem dan meningkatkan konsumsi daya. Untuk selanjutnya yaitu ransomware, sandra data digital. Ransomware merupakan ancaman cyber yang sangat merugikan bagi individu maupun organisasi. Pada sumber IBM pada tahun 2025 melaporkan bahwa serangan ransomware dapat menyebabkan gangguan operasional yang parah, kerugian finansial yang signifikan, dan kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki. Ketika data penting organisasi dikunci, seluruh operasional dapat terhenti, menyebabkan hilangnya pendapatan dan kepercayaan pelanggan. Untuk salah satu contohnya yaitu yang paling terkenal dari serangan ransomware adalah WannaCry pada tahun 2017. Serangan ini dengan cepat menyebar ke lebih dari 150 negara, melumpuhkan ribuan komputer yang menjalankan sistem operasi Windows yang belum diperbarui. WannaCry menargetkan kerentanan dalam implementasi protokol server message block atau disingkat SMB di Windows, mengenkripsi file korban, dan menuntut tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dampaknya terasa di berbagai sektor, termasuk rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, dan lembaga pemerintah, menunjukkan betapa luasnya jangkauan dan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh ransomware. Untuk backup data rutin, melakukan pencadangan data secara teratur ke lokasi terpisah, offline atau cloud, adalah pertahanan yang paling efektif terhadap kehilangan data akibat ransomware. Untuk yang kedua yaitu update sistem dan aplikasi. Memastikan semua sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch keamanan yang terbaru, dapat menutup celah kerentanan yang sering dieksploitasi ransomware. Untuk yang ketiga yaitu pelatihan kesadaran keamanan. Mengedukasi karyawan tentang
taktik serangan ransomware seperti mengenali email phishing dan tidak mengklik tautan atau lampiran secara sembarangan atau mencurigakan sangat penting untuk mengurangi resikonya. Untuk yang selanjutnya yaitu man in the middle atau MTTM, penyadapan di tengah komunikasi. Serangan man in the middle atau MITM adalah jenis serangan cyber di mana penyerang menyisipkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi, mencegat dan bahkan memodifikasi komunikasi mereka tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Pada sumber yang diambil dari DataGuard 2025 menjelaskan bahwa penyerang bertindak sebagai orang tengah yang dapat mendengarkan, memata-matai, dan memanipulasi aliran data. Salah satu skenario umum di mana serangan MITM sering terjadi adalah Wi-Fi publik yang tidak aman. Ketika terhubung ke jaringan Wi-Fi publik tanpa enkripsi yang memadai, penyerang dapat dengan mudah menyadap lalu lintas jaringan. Mereka bisa mencuri kredensial login, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya saat Anda melakukan transaksi online, atau bisa juga mengakses akun medsos juga. Untuk metode lain dari serangan MITM yaitu meliputi untuk yang pertama yaitu penyadapan DNS atau DNS spoofing. Penyerang mengarahkan lalu lintas internet ke situs web palsu yang terlihat asli. Untuk yang kedua yaitu pembajakan sesi atau session hijacking, mencuri ID sesi pengguna untuk mengambil alih sesi yang sedang berlangsung. Untuk yang ketiga yaitu SSL stripping, menurunkan koneksi HTTPS yang aman menjadi HTTP yang tidak aman, sehingga data dapat disadap. Untuk melindungi diri dari serangan MITM, sangat penting untuk mengimplementasikan solusi keamanan yang kuat. Penggunaan enkripsi end-to-end memastikan bahwa komunikasi dienkripsi dari pengirim hingga penerima, sehingga penyerang tidak dapat membaca isinya, meskipun mereka berhasil menyadapnya. Selain itu, penggunaan Virtual Private Network atau VPN sangat direkomendasikan saat menggunakan Wi-Fi publik. VPN akan membuat terowongan terenkripsi untuk semua lalu lintas internet, melindungi data dari penyadapan dan manipulasi dari pihak ketiga. Untuk selanjutnya yaitu social engineering, manipulasi psikologis. Social engineering adalah teknik serangan cyber yang tidak melibatkan eksploitasi kerentanan teknis, melainkan memanfaatkan psikologi manusia. Integrity 360 pada tahun 2025. Diambil dari sumber Integrity 360 pada tahun 2025 mendefinisikan social engineering sebagai tindakan manipulasi yang dirancang untuk menipu individu agar melakukan tindakan yang melanggar keamanan, seperti mengungkapkan informasi rahasia atau memberikan akses ke sistem. Penyerang mengandalkan kepercayaan, rasa takut, keingintahuan, atau urgensi korban. Menurut Mitnick Security pada tahun 2024 mengidentifikasi sebagai serangan social engineering yang umum. Untuk yang pertama yaitu phishing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif melalui email palsu. Untuk yang kedua yaitu phishing atau voice phishing. Serangan serupa phishing tetapi dilakukan melalui telepon. Penyerang menyamar sebagai agen bank, dukungan teknis, atau lembaga pemerintah untuk meminta informasi pribadi. Untuk yang ketiga yaitu smishing atau SMS phishing. Serangan phishing yang dilakukan melalui pesan teks, seringkali dengan tautan berbahaya atau permintaan untuk membalas dengan informasi sensitif. Untuk yang keempat yaitu baiting. Penyerang menawarkan sesuatu yang menarik, misalnya USB drive yang ditinggalkan di tempat umum dengan label gaji karyawan rahasia, untuk memancing korban agar menginstalnya ke komputer mereka, yang kemudian menginfeksi sistem dengan malware.
Untuk yang kelima yaitu pretexting. Penyerang menciptakan skenario palsu atau pretext untuk mendapatkan informasi. Mereka mungkin menelpon sebagai kolega atau auditor dan meminta informasi tertentu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang mendesak. Untuk yang keenam yaitu quid pro quo. Penyerang menawarkan sesuatu sebagai imbalan atas informasi atas tindakan, seperti dukungan teknik gratis yang akan meminta kredensial Anda. Untuk dampak dari social engineering sangat signifikan. Dengan Mythic Security melaporkan bahwa 84% bisnis pernah menjadi korban jenis serangan ini. Hal ini menyoroti bahwa faktor manusia adalah salah satu elemen terpenting yang harus dilindungi dalam strategi keamanan cyber. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus serangan social engineering terbesar. Untuk yang pertama yaitu Business Email Compromise atau BAC. Business Email Compromise atau BAC adalah salah satu bentuk serangan social engineering yang paling merugikan secara finansial. Menurut yang diambil sumber dari FBI atau pada tahun 2024 melaporkan bahwa BAC telah menyebabkan kerugian global lebih dari 55 US dollar miliar. Dalam serangan ini, penyerang menyusup ke akun email bisnis atau menyamar sebagai eksekutif senior, misalnya CIO atau CFO, untuk menipu karyawan yang agar melakukan transfer dana yang tidak sah dan mengungkapkan informasi sensitif. Untuk contoh modus operandi yaitu dalam skenario BAC yang umum, penipu memungkinkan mengirim email ke Departemen Keuangan yang mengaku sebagai CIO yang sedang dalam perjalanan bisnis dan membutuhkan transfer dana mendesak ke pemasok tertentu. Karena email tampak sah dan datang dari otoritas, karyawan yang seringkali tertekan untuk segera memproses permintaan tanpa verifikasi lebih lanjut. Hal ini menyebabkan transfer dana ke rekening penipu yang sulit untuk dilacak dan dikembalikan. Untuk yang ketiga yaitu pentingnya pelatihan karyawan dan protokol verifikasi. Untuk memerangi BAC dan serangan social engineering lainnya, pelatihan kesadaran keamanan karyawan menjadi sangat krusial. Karyawan harus diajarkan untuk mengenali tanda-tanda penipuan seperti alamat email yang sedikit berbeda, urgensi yang tidak wajar, atau permintaan informasi yang tidak biasa. Selain itu, organisasi harus menerapkan protokol verifikasi ganda, terutama untuk permintaan transfer dana atau akses data sensitif, yang mengharuskan konfirmasi melalui saluran komunikasi yang berbeda, misalnya dalam panggilan telepon. Untuk selanjutnya yaitu cara melindungi diri dan organisasi. Melindungi diri dari serangan cyber yang terus berkembang membutuhkan kombinasi teknologi dan kesadaran manusia. Dari sumber Fortinet pada tahun 2025 menggarisbawahi beberapa praktek yang terbaik untuk individu dan organisasi. Untuk yang pertama yaitu autentikasi multifaktor atau MFA. Aktifkan MFA untuk semua akun yang mendukungnya. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan memverifikasi identitas melalui setidaknya 2 metode, misalnya kata sandi dan kode dari aplikasi autentikator atau SMS. Untuk yang kedua yaitu memperbarui perangkat lunak secara rutin. Pastikan sistem operasi, browser, dan semua aplikasi selalu diperbarui. Pembaruan seringkali mencangkup patch keamanan yang menambal kerentanan yang dapat dieksploitasi penyerang. Untuk yang ketiga yaitu waspada terhadap email dan tautan yang mencurigakan. Ini sangat penting. Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dari email yang tidak dikenal atau mencurigakan. Selalu periksa alamat email pengirim
dan arahkan kursor ke tautan untuk melihat URL sebenarnya sebelum mengkliknya. Untuk yang keempat yaitu edukasi karyawan. Investasikan dalam pelatihan kesadaran keamanan cyber secara berkala untuk karyawan. Lakukan simulasi phishing untuk membantu mereka mengenali dan melaporkan upaya penipuan. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan kata sandi kuat dan unik, seperti kata sandi yang panjang, kompleks, dan unik di setiap akun. Gunakan pengelola kata sandi untuk membantu mengelola kata sandi yang berbeda. Kesimpulan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesadaran adalah pertahanan yang terbaik. Dunia digital terus berkembang dan begitu pula landscape ancaman cyber. Teknik serangan menjadi semakin canggih, beragam, dan sulit dideteksi, menargetkan baik kerentanan teknis maupun psikologis manusia, mulai dari tipuan phishing yang licik, malware yang merusak, hingga manipulasi social engineering yang cerdik. Setiap ancaman memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian besar. Pencegahan efektif tidak hanya bergantung pada teknologi canggih, tetapi juga dimulai dari kesadaran dan tindakan proaktif setiap individu dan organisasi. Membangun budaya keamanan cyber yang kuat adalah kunci utama. Ini berarti selalu waspada terhadap interaksi digital, melakukan pembaruan sistem secara rutin, menggunakan alat keamanan yang tepat, dan yang paling penting adalah terus-menerus mengedukasi diri dan orang lain tentang resiko dan cara menghadapinya. Dengan memahami teknik serangan yang umum dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang komprehensif, kita dapat secara signifikan mengurangi resiko yang menjadi korban kejahatan cyber. Mari tingkatkan keamanan data bersama demi masa depan digital yang lebih aman dan terlindungi bagi semua. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.